Jadi cilaka yang pertama sudah, cilaka yang kedua mempelai jelaskan secara detail karena di Facebook tidak terlalu penjelasannya. Jadi cilaka yang kedua itu Bapak Ibu menyangkut tentang uang digital, penggunaan uang digital. Jadi kita mempelai Tuhan, anak-anak Tuhan yang benar-benar bersandar kepada Tuhan sudah tidak bisa lagi membeli karena tidak ada barcode 666 itu yang muncul di HP melalui jaringan Bluetooth, jaringan kode QR barcode itu namanya. Jadi hanya orang yang memiliki barcode, kode QR itu yang akan bisa berbelanja, membeli. Jadi kemana anak-anak Tuhan? Kalau tidak bisa membeli, belanja, makan, nah itu ada di situ suatu rahasia yang besar yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah di situ kita tinggal menunggu Bapak Ibu pengubahan ke tubuh supranatural ilahi. Kita tidak perlu lagi makan, minum. Shalom Pangeran Ilahi dari Paditian Nugrahan tuh. Shalom. Nanti kita pakai uang daun saja. Iya. Nah bisa juga Bapak Ibu pakai uang daun. Itu daun bisa disulap jadi uang. Tapi ini kalau so pakai QR barcode, kita tidak bisa tembus di alat itu. Tetapi alat itu bisa melacak kita. Mereka hanya melihat kita cahaya. Jadi kalau kita lewat Bapak Ibu di mesinnya itu kita berupa cahaya. Nah nanti pada saat itu Bapak Ibu tubuh roh kita ini kalau kita mau suka makan kita kan ambil sendiri ya di restoran atau di mana. Orang mata dunia kan melihat itu piring itu terbang, gelas itu terbang. Bayangkan kalau kita minum mereka lihat tidak ada wujudnya. Bukankah mereka sangat ketakutan? Kita ambil sendiri saja di resto itu Bapak Ibu ya. Ini rahasia masa depan. Bapak Ibu akan nonton video saya kalau tidak dihapus. Nanti pada masa depan nanti kita akan minum. Misalnya kita minum di Starbucks. Kita minum kopi, kita minum Coca-Cola, coklat. Itu Bapak Ibu gelas itu manusia 66 ini akan dia terbang Bapak Ibu. Karena kita kan sementara minum mungkin kita posisi berdiri. Kita ambil gelas itu, kita minum begini. Dan mereka bilang Bapak teriak, lari semua itu orang penghuni di restoran. Ini gelas terbang Bapak Ibu. Kita makan mungkin posisi kita berdiri. Atau kita makan rame-rame banyak orang, malaikat-malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan. Makan kan serbu itu restoran. Terbang semua itu piring bukan lari ketakutan. Mereka lihat, apa ini piring terbang-terbang, tidak ada yang pegang, tidak ada yang apa. Nah itu jadi fenomena bukan? Jadi fenomena. Satu. Yang kedua adalah wabah zombie. Mempelai tidak jelaskan di FB secara detail. Wabah zombie adalah wabah yang benar-benar yang akan terjadi zombies. Jadi ini Bapak Ibu disimpan dan dirahasiakan oleh dunia. Karena nanti pada waktu itu terjadi wabah zombie, orang coba jalan seperti ini. Tak, ketak, ketak. Seperti yang mempelai katakan 2 tahun yang lalu. Tinggal ditempel uang di jidat, uang barcode, tuk, baru diam. Itu Bapak Ibu penyembah-penyembah tanda barcode. Jadi mereka jalannya tinggal begini ya, seperti itu hantunya Cina. Dia meloncat-loncat, ketak, ketak, ketak. Nah kayak gitu. Jadi itu asli akan nyata Bapak Ibu. Itu pembicaraan mempelai di 2 tahun yang lalu ya. Ketika mempelai diundang-undang di channel orang-orang lain. Tapi semua video itu sudah dihapus bukan? Sudah dihapus. Nah itu penglihatan mempelai dari 2 tahun yang lalu. Terus terjadinya ya tahun depan. Ya tahun depan, tahun ini sudah mulai kelihatan Bapak Ibu ya. Kalau kuat itu akan jadi zombie. Kalau tidak kuat mati. Matinya itu karena apa? Serangan jantung, pembuluh darah arteri pecah, ya pecah Bapak Ibu. Karena ada Nina Bobot. Nina Bobo ada di dalam toh. Dia lari ke sana kemari sehingga pembuluh darah arteri kita pecah. Baik di otak, di seluruh organ tubuh pecah. Terus Bapak Ibu, roh kalajengking. Itu kalajengking yang dikode di dalam kitab Wahyu. Sengatan kalajengking dari malaikat Abaddon. Apolium itu adalah berbicara tentang roh. Roh ini Bapak Ibu menyakiti ya. Roh ini menyakiti, sangat menyakiti. Mengapa mempelai katakan sangat menyakitkan dan sangat menyakiti kita? Roh itu ada di sekitar kita. Ada di orang-orang terdekat kita, baik sahabat kita, baik teman dekat kita, kekasih kita, saudara kita. Roh itu pasti akan ada Bapak Ibu.
Sama seperti dengan roh Isabel. Itu menyakiti dan menekan. Tapi roh kalajengking ini menjepit. Apa yang dia jepit Bapak Ibu? Jiwa. Jiwa kita dia jepit. Kalau jiwa kita dia jepit, otomatis kita tunduk dong. Rahasianya begini Bapak Ibu. Kalau jiwa Anda tidak mau dijepit oleh roh kalajengking ini, yang menjepit ini sangat panas ya Bapak Ibu. Karena mempelai melihat di tubuh mempelai Bapak Ibu dikejar sama roh kalajengking. Temannya roh papandusta. Halo, shalom Bucan Mirandina, shalom Bucan Celin-Celin, shalom mempelai-mempelai Bapak Yahweh yang cantik elok di hati Bapak Yahweh. Temannya roh papandusta. Jadi Bapak Ibu, kalajengking itu Bapak Ibu mendekati mempelai. Itu mempelai belum tidur, tiba-tiba datang ini kalajengking, serbuan kalajengking, itu hitam semua Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu itu kalajengking. Kalajengking itu yang DP cabik dua itu di depan itu yang begini-begini, dan DP cabik dua begini-begini kayak kepiting, tapi dia warnanya hitam. Terus ada ekornya itu, sengatannya itu sangat panas, sangat menyengat. Nah, itu Bapak Ibu saudaraku datang di badannya mempelai. Ingin bajepit mempelai Bapak Ibu. Oh haleluya, mempelai kaget. Kenapa tiba-tiba ini kalajengking banyak dengan bentuknya yang raksasa-raksasa, datang tiba-tiba mau menjepit kulitnya mempelai, tangan, hati, semuanya mereka datang. Ada yang dari atas, dari samping, semuanya menyerbu mempelai pada saat itu. Nah, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ya? Tapi apa yang terjadi? Tunggu Bapak Ibu ya. Sangat panas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sambung ya Bapak Ibu. Kalajengking itu Bapak Ibu ya, kalajengking itu Bapak Ibu datang di sekitar mempelai. Datang di sekitar mempelai Bapak Ibu ya, untuk menjepit. Ada yang bentuknya raksasa, ada yang bentuknya kecil, ada yang sedang Bapak Ibu. Macam-macam ya bentuk itu kalajengking itu yang datang di tubuh mempelai. Mau menjepit Bapak Ibu ya, mau menjepit. Nah, pada saat bersamaan tiba-tiba ada tangan yang mempelai lihat datang pakai tang menjepit itu cabik-cabiknya kepiting itu Bapak Ibu ya. Jadi ada tang yang besar, dia pada saat kalajengking itu Bapak Ibu mau menyiksa mempelai, mau mencabik tubuhnya mempelai ini Bapak Ibu ya. Datang untuk mendekat tapi tidak tembus Bapak Ibu, hanya jarak begini saja dari badan, jaraknya dekat-dekat begini ya. Karena mempelai melihat badannya mempelai ini ada seperti tabung kapsul itu,
tabung kapsul seperti gelembung begitu Bapak Ibu, yang membungkus dari ujung kepala ini sampai di kaki. Jadi ada tabung seperti tabung perlindungan Tuhan, kayak kapsul begitu. Jadi terbungkus kita ya, dari kepala sampai ujung kaki. Itu yang mempelai lihat. Pada waktu penyembahan juga mempelai lihat semua orang di gedung itu sudah berubah menjadi kambing. Tapi mempelai lihat anaknya mempelai, ada cuma anaknya mempelai dengan suaminya mempelai. Mempelai lihat masih berbentuk manusia. Dan mempelai tidak terlalu perhatikan mereka dengan seksama, tapi mempelai cuma lihat dalam satu gedung itu kan banyak orang ratusan. Semuanya sudah kambing semua Bapak Ibu. Ya. Itu aneh. Dulu itu mempelai belum terlalu terbuka bagaimana dalam masalah ini, dalam melihat, tapi dari hari ke hari Tuhan memberikan hikmat. Memberi hikmat kepada mempelai untuk melihat segala sesuatu dan dijelaskan karena butuh waktu Bapak Ibu, butuh waktu. Karena tidak boleh langsung satu kali Bapak Ibu, karena bisa-bisa geger. Kalau semua rahasia ilahi itu Bapak Ibu diberikan dalam satu waktu dan dalam satu tempo waktu yang sama, geger Bapak Ibu. Geger, mempelai mungkin sudah bisa bicara di live ini, so geger gara-gara full. Terlalu full, akhirnya apa? Muntah darah. Tidak bisa Bapak Ibu, harus satu demi satu dibukakan dan diberikan pemahaman, pengertian. Oh ini, baru bisa mengerti, baru kita bisa terima. Karena apa? Manusia tanah kita ini Bapak Ibu, wadah kita ini kan terbatas. Jadi harus satu demi satu dibukakan, disingkapkan oleh roh, dimensi roh kebenaran itu, firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus. Jadi satu demi satu ya Bapak Ibu disingkapkan. Nah seperti itu. Terus ada penjepit, mempelai tahu itu, yang membantu mempelai itu adalah roh Tuhan Yesus itu sendiri. Roh Tuhan yang tidak kelihatan, hanya tangannya. Karena kan beberapa kali mempelai lihat di awan-awan, kalau mau datang tsunami atau apa, Tuhan mau memukul satu kota itu hanya dapat lihat tangan. Tangan seperti begini, tangan laki-laki ukurannya itu raksasa ya, 20 kali tangan manusia, itu di langit. Terus ada tongkat pemukul. Nah, terus itu langit, di matanya mempelai jadi lautan, jadi air semua. Terus tangan yang raksasa ini, tangan Tuhan Bapak Ibu yang super dahsyat, yang besar tangan itu tangan laki-laki ya, karena ada bulu-bulunya. Itu tangan laki-laki. Gini, posisinya gini, dari samping mempelai lihat gini Bapak Ibu. Nah itu dia pukul itu langit, pung. Itu Bapak Ibu, naik kemarin itu air tsunami. Langsung terubah itu langit, di matanya mempelai jadi air, semuanya air. Nah seperti itulah, aneh lah matanya mempelai ini. Terus mempelai itu seka-seka begini, darah Yesus Tuhan, apa ini? Penglihatan apa ini yang saya lihat, kok aneh? Langit ini kok awan berubah jadi air? Di matanya saya mempelai Tuhan pada waktu itu. Nah, beberapa kali mempelai lihat, kalau ada murka di satu kota, itu ditunjukkan di langit. Makanya mempelai katakan, lihat-lihatlah ke langit, karena itu adalah tumpuan kaki Tuhan. Alas kakinya Tuhan itu langit. Jadi mempelai lihat, ada tangan yang besar di langit itu. Oh, mempelai bilang, oh siap-siap lagi nih, kota apa ini yang dihantam. Dia hanya kode kota J, gitu-gitu. Kota hanya kode inisial. Nah J itu kan banyak. Jawa, Jepang, Jayapura, gitu-gitu deh. Aneh kan? Nah, terus tangan itulah yang memegang tang, Bapak Ibu, dalam menjepit itu. Kalajengking itu yang dua cabiknya itu mau menjepit mempelai ya. Tuh dari kaki ada semua, mereka tiba-tiba menyerang semua. Nah, terus mempelai berteriak, Tuhan Yesus tolong saya, tolong saya. Nah, Tuhan Yesus bilang, tenang. Maksudnya ada Tuhan, makanya mempelai status tembus dalam 1 kali 24 jam itu, Tuhan ada dengan kita, hanya kita saja yang tidak peka, hanya kita saja yang tidak merasakan, dan kita saja yang tidak terkoneksi dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Kuasanya, kehadirannya kita tidak bisa rasakan, padahal Tuhan itu ada loh, ada di samping kita itu ada.
Cuma kita yang tidak merasakan. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan bilang, jangan takut, aku menjagai engkau. Tidur saja. Kadang kan mempelai kaget. Kaget jahat Bapak Ibu. Dapat penglihatan begitu, kaget, keringat dingin. Oh Tuhan, darah Yesus Tuhan. Tidak bisa tertidur kan, gelisah dengan penglihatan apa yang saya dapatkan. Gelisah dan tidak bisa kayak begitu, gelisah. Tuhan apa? Nah, dibilang saksikanlah itu. Gitu. Jadi Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau, aku menjaga engkau. Tidurlah, jangan pikirkan itu. Tapi namanya manusia, jadi kepikiran. Kan mempelai masih manusia, darah dan daging. Kepikiran Bapak Ibu, haleluya. Mau tidur baring kanan gelisah, baring kiri gelisah. Apa ya? Nah, diberikanlah hikmat Tuhan. Di depan mata itu, roh kalajengking yang menyengat, yang sangat panas itu adalah roh, bukan seekor kalajengking Bapak Ibu, haleluya. Di Wahyu itu, Wahyu ya Bapak Ibu, Wahyu. Kita buka Wahyu Bapak Ibu, itu di depan mata yang akan terjadi Bapak Ibu ya. Mari kita pelajari, sebelum terjadi kita pelajari memang bagaimana cara kerjanya roh kalajengking ini. Ya. Yang dibilang ini Abaddon, Apollyon yang merusakkan bumi, di depan mata itu Bapak Ibu roh kalajengking yang menyengat. Jadi Bapak Ibu, ini mempelai itu bahas ini Bapak Ibu yang 2 tahun lalu ya. 2 tahun lalu mempelai bahas. Terus ini diingatkan Bapak Ibu sudah di depan matanya kita. 2 tahun lalu itu kan baru dikasih tunjukkan, diingatkan. Nah, tunggu ya Bapak Ibu, sabar ya. Mempelai mau cari dulu di mana itu. Di mana itu kalajengking? Di mana itu? Jatuh ini bunga. Di mana itu kalajengking? Kalajengking yang menyangat itu Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu sampai ini ya. Ini kita akan bahas ini itu Babel yang tidak akan bangkit lagi. So robo Bapak Ibu ya, robo. Di mana itu? Wahyu 9. Terima kasih ya Bucan Alvina Aurerago, Wahyu 9. Nah, jadi itu mempelai ini kan cuma bergerak di kesaksian alam roh. Jadi mempelai tidak buka firman Tuhan. Mempelai cuma pengilhaman, penglihatan di alam roh. Nah, tinggal cari saja ini. Oh, ada di Wahyu ini. Wahyu pasal 9 ayat 5. Terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dulu mempelai bahas ini Bapak Ibu ya. Ingat tidak 2 tahun yang lalu? Ini firman Tuhan berkata, dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Bayangkan 5 bulan itu lama juga Bapak Ibu. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Bapak Ibu, ini Bapak Ibu seperti siksaan kalajengking ya Bapak Ibu. Yang memakai tanda 666 itu. Makanya mempelai Bapak Ibu
kalajengking itu Bapak Ibu tidak bisa menyentuh badan mempelai. Pada saat mereka mau menyentuh badan mempelai, ada tangan Tuhan yang besar yang perkasa itu menjepit mereka pakai tang. Jadi kalajengking itu Bapak Ibu ada yang ukurannya besar, raksasa, ada yang sedang, ada yang kecil. Jadi tangan Tuhan yang perkasa itu menjepit itu cangkang-cangkang kalajengking itu, jepitan kalajengking itu yang menyengat sampai ekornya itu dia kibaskan begini. Ya, kalau kena ekornya bukankah sakit juga itu kan mengandung racun semua. Nah, itu Bapak Ibu, itu kiasan. Yang ditulis di sini adalah kiasan. Itu alam roh, semuanya bekerja di alam roh. Roh apa? Kalajengking yang menyengat ini 5 bulan lamanya. Bapak Ibu, dia menyiksa hati kita, perasaan kita, tubuh kita, jiwa kita, sampai roh kita Bapak Ibu. Ya, kalau dia bisa dapat manusia itu yang sudah pakai tanda itu akan disiksa, tersiksa nanti mereka. Tubuhnya tersiksa, dipenuhi penyakit, jiwanya tertekan, jiwanya tersiksa Bapak Ibu. Makanya emosinya tidak stabil karena tidak ada kestabilan dalam emosinya, tersiksa karena panas. Siksaannya itu seperti siksaan kalajengking. Ya, dia kebaskan ekornya sangat panas. Haleluya. Beracun Bapak Ibu. Itu lambang roh. Jadi Anda yang sudah pakai tanda 666 itu Bapak Ibu, Anda sudah ada mengundang roh kalajengking itu untuk menyiksa diri Anda sendiri di kemudian hari. Ini berlaku di akhir tahun ini Bapak Ibu. Mempelai sudah katakan beberapa kali. Mempelai sudah ada di sana. Ada keluar bisul-bisul, cairannya bening. Ada, dengarkan, itu cicak berkonfirmasi juga. Keras sekali, padahal itu cicak ada di ujung sana, bukan ada di ruangan ini ya. Ada di ujung sana. dia teriak keras toh. Dia bilang betul itu, so betul. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ya, mempelai bawa dengan santai saja supaya tidak kepikiran kepada Bapak Ibu yang sudah pakai tanda itu. Mengapa Bapak Ibu pakai tanda itu mengundang roh kalajengking ini untuk menyiksa tubuh Bapak Ibu sendiri, tubuh kita sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ini roh Bapak Ibu berbicara tentang roh ini, kalajengking ini. Jadi dia menyiksa tubuh, jiwa, dan roh Anda. Dia akan ambil. Makanya pada saat itu Bapak Ibu, orang mencari maut tidak ada lagi karena roh maut lari daripada mereka. Itu orang yang kuat itu Bapak Ibu akan bertahan sampai di tahun berapa itu, tetapi mereka jadi zombie. Itu orang-orang yang kuat saja yang bisa bertahan. Kalau yang tidak kuat Bapak Ibu langsung mati di tempat saat ini tiba-tiba dengan alasan jantung berhenti atau pembuluh darah otak pecah. Itu kan mati, maut. Nah, tapi orang-orang yang bertahan pada saat ini roh kalajengking ini Bapak Ibu datang kepada diri mereka sendiri yang sudah pakai tanda 666 itu mereka telah mengundang roh kalajengking itu masuk di dalam tubuh mereka untuk menyiksa selama 5 bulan lamanya. Nanti di depan, belum sekarang, belum di depan Bapak Ibu ya, di depan mata. Ini mempelai jelaskan secara detail malam ini supaya kita bisa paham bagaimana ini roh kalajengking ini menyengat dan apa yang bisa mengendalikan roh ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di sini dikatakan Bapak Ibu, kita baca ya dari sangkakala yang kelima, ini sementara jalan Bapak Ibu. Nah ini sementara jalan ini jalan-jalan-jalan dia sudah bagi Bapak Ibu. Ini memang tidak tersusun rapi karena ini penglihatan alam dimensi roh. Mempelai jelaskan ini celaka yang pertama. Padahal ini sementara jalan loh. Ini sementara jalan ini roh kalajengking ini masih di depan mata. Ya, sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Itu terjadinya Bapak Ibu 1 tahun yang lalu. Ancang-ancangnya 2 tahun yang lalu. Dan kepadanya diberi, itu kan waktu alam dunia nyata. Nah, lihat itu cicak di luar menyanyi dari sana sini ke sini ya. Maka jatuh dari langit ke bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut.
Nah ini yang menemui mempelai itu kemarin malam. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar. Dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi. Nah ini penglihatan mempelai. Waktu kapan itu? Minggu yang lalu. Belalang-belalang. Baru dibilang live ini malam, besoknya so keluar. Di bumi ya, itu bukan cuma satu kota. Hampir semua kota Bapak Ibu. Makanya terjadi kelaparan. Jadi berjaga-jagalah kota kita, desa kita, ya supaya ada penjagaan kota. Nah, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Wah, menyengat Bapak Ibu. Ini bicara tentang alam roh. Ini Bapak Ibu, belalang-belalang ini sudah bukan belalang-belalang biasa lagi ini. Belalang-belalang GMO. Belalang-belalang genetik. Oh haleluya. Pokoknya semua sudah direkayasa. Jadi kalau sudah keluar ini nyamuk, sudah keluar lagi belalang genetik, apalagi yang keluar lagi? Sapi genetik, kuda, kambing. So tiada yang betul Bapak Ibu ya. Karena ini malaikat jurang maut so keluar itu Abaddon itu, Abaddon atau Strep Apollyon namanya. Dia satu tapi ada bayangannya hitam abu-abu yang mempelai lihat di belakang. Jadi itu pengawalnya. Ada bayangannya Bapak Ibu, abu-abu bayangannya ya. Mempelai tidak lihat samar-samar begitu, modelnya itu tidak diperlihatkan kepada mempelai. Hanya mempelai melihat seperti uap asap abu-abu begitu. Uap asap abu-abu. Dan mereka berbicara dari uap asap abu-abu itu, kami ini Apollyon, Abaddon, nah, malaikat jurang maut gitu. Itu mereka memperkenalkan diri mereka ya Bapak Ibu. Jadi ini sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Tuh kalau dia menjepit sakit ya Bapak Ibu. Bagaimana dia jepit itu pangan, makanannya manusia-manusia, apa tidak sakit manusia rasa itu? Dia datang itu belalang-belalang menyerbu, ada DP kepala pasukan belalang-belalang, bakasi habis sawah, tumbuh-tumbuhan, segala hal. Ya, makanan untuk manusia dikasih habis semua. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Materai Allah di dahinya apa sih? Itu yang mempelai praktekkan itu, yang ada tanda salib atau tanda T. Jadi kalau di kegelapan malam, nanti mempelai kasih tunjuk ulang sebentar ya. Kita bermain di gelap-gelapan lagi. Jadi itu Bapak Ibu, orang manusia-manusia yang tidak memakai materai ilahi itu gelap. Auranya gelap. Tidak ada cahaya. Jadi yang memakai materai ilahi di dahinya itu bercahaya Bapak Ibu ya. Ada cahaya. Ada materai salib tanda T di dahinya ya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking. Ini Bapak Ibu sudah diperintahkan kepada itu belalang-belalang, jangan merusakkan. Tetapi mereka langgar ini Bapak Ibu, langgar. Dan kepada mereka diperintahkan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon. Mereka langgar ini Bapak Ibu. Taulah, namanya malaikat jurang maut ya. Semua pohon-pohon di bumi mereka hantam, kasih habis dengan api apa segala macam, habis. Belum belalang-belalang. Ini mereka lewat ini ayat ini, sehingga hukumannya ditambahkan. Ada hukuman yang lain Bapak Ibu. Bapak Yahweh itu tambahkan hukuman kepada mereka ini. Nanti ya jurang maut ini. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa saja. 5 bulan saja ya, tahan saja itu ya. Tahan itu 5 bulan itu siksaan namanya. Itu siksaan kalajengking. Artinya apa? Roh itu Bapak Ibu. Dia menjepit hati Anda. Menjepit jiwa Anda.
Karena apa? Roh Kudus tidak ada di dalam hati Anda. Sedangkan Roh Kudus, Roh kebenaran itu telah disingkirkan. Alias apa? Diangkat. Sehingga hati manusia itu sangat tersiksa, nyesek, nyungsep. Ya, mereka mau mencari kedamaian, kebahagiaan sudah tidak ada. Uang banyak. Uang so pakai digital, barcode sangat banyak. Dia katakan dalam jiwanya, saya adalah orang kaya. Uang digital saya yang saya simpan di dalam tubuh, barcode saya sangat banyak. Tapi adakah kedamaian? Adakah sukacita di hati mereka? No, tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah diangkat. Roh Kudus sudah disingkirkan dari dalam hati mereka, tidak ada. Karena kalau ada Roh Kudus, bait ilahi di hati mereka, mereka akan rasa sukacita. Roh mereka berkuar-kuar melayani Tuhan. Itu tandanya orang ada Roh Kudus, ada damai. Walaupun dia berada di tempat yang panas, dia tetap bisa tersenyum. Walaupun dia disolimi, dihina, dicaci maki, diancam, dibunuh, apapun segala hal yang jelek yang dia terima di dunia ini. Tetapi apabila ada Roh Kudus di hati, ada Tuhan di bait ilahi kita, kita akan tersenyum dalam tangisan kita. Bapak Ibu pernah tersenyum dalam tangisan? Bapak Ibu sementara menangis, terus Bapak Ibu tersenyum. Bisa tidak? Jadi orang dunia itu bilang so gila ya. So gila, so miring ini. Masa sementara menangis bisa tersenyum? Karena pada saat hati kita menangis di hadapan Tuhan, Tuhan menghibur hati kita. Makanya dalam tangisan pun kita bisa tersenyum, saudara, saudari. Karena ada hiburan Roh Kudus, Roh kebenaran. Haleluya, praise the Lord. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Ini berbicara tentang roh penyiksaan yang kita bisa rasakan di hati kita masing-masing pada waktunya nanti. Ini kan Roh Kudus masih berbicara. Roh Kudus masih menghibur, menguatkan anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, seluruh umat manusia tanpa memandang agama, suku, ras, dan bangsa. Itulah tugas Roh kebenaran. Jadi apabila Roh kebenaran, Roh Kudus itu diungsikan dan dia tidak berbicara lagi, pada waktu itu semuanya akan hampa, gelisah, gugana, gunda gulana. Dan mereka mencari-cari pada waktu itu, mencari-cari kasih karunia Tuhan sudah tidak ada. Dan Tuhan sudah tidak lagi berbicara. Tertutup semuanya. Suara kebenaran tertutup. Suara firman Tuhan tertutup. Kuasa Tuhan diangkat, Bapak Ibu. Bukan itu gawat darurat bagi dunia? Cilaka 13. Cilaka 13, Bapak Ibu ya. Dan berbicara tentang roh kalajengking ini, sangat menyiksa batin manusia, Bapak Ibu. Bagaimana tidak? Dia hantam tubuh Anda, dia hantam jiwa Anda, dia masuk di hati Anda. Karena salah Anda sendiri. Andalah yang mengundang roh kalajengking itu hadir di dalam tubuh wadah Anda sendiri. Bukankah itu Anda pintar? Pintar dong. Mempelai so puji-puji, harus puji-puji. Kasih semangat Bapak Ibu. Harus dikasih semangat orang ini. Siapa suruh mempelai bicara-bicara dari 3 tahun lalu? Kalian hanya hina-hina saja. Maki-maki, caci maki. Segala makian, segala hujatan, segala penghinaan. Dunia dengan beraneka ragamnya. Sampai mempelai ini menangis terus di pekerja. Air mata terus ya malam. Tetapi dia katakan, ampunilah mereka, kasihani mereka Tuhan. Karena mereka ini buta tuli telanjang, dodol-dodol satu-satu, tidak tahu apa-apa. Mereka tidak bisa melihat ke depan apa yang terjadi. Mereka semuanya sudah dibawa ke jurang pembantaian, Bapak Ibu. Sudah masuk. Baik diajak secara langsung, tidak langsung oleh gembala-gembala, domba yang berbentuk serigala, atau gembala-gembala yang dodol, ya, semuanya mengajak semuanya. Nah itu mereka harus menebus semuanya domba-domba itu yang sudah mereka ubahkan menjadi kambing-kambing congek semuanya. Mereka harus bawa lagi kembali itu. Harus diputar lagi mereka ini. Mau mereka suka-sukanya mereka mau diputar dari perjanjian lama lagi ke perjanjian baru, tembus di Wahyu. Itu suka-sukanya mereka nanti mau diputar ke mana? Dari mana mereka suka? Dari hukum Taurat, dari mana putar lagi? Mereka masih berputar-putar di situ.
sampai terjadi ini roh kalajengking ini Bapak Ibu ya. Dan mempelai kami, kekasih-kekasih kami, sahabat-sahabat kami yang sudah percaya cahaya, kami sudah mengungsikan mereka. Dan mereka tidak ada pada waktu itu. Adapun mereka ada kalau mereka makan minum, mereka bisa menampakkan diri kepada mereka yang sudah memakai tanda nam-nam itu. Ini masih terdapat manusia Bapak Ibu, manusia-manusia ilahi di bumi ini berjejer sama-sama hidup dengan 666 pada saat itu. Kalau makan hidup, mereka bisa melihat. Kalau tidak makan tidak. Itu terkoneksi dengan CCTV. CCTV akan melihat kita hanya cahaya. Jadi cahaya yang lewat. Jadi cahaya yang lewat itu mereka katakan sebagai malaikat Tuhan. Seperti itu. Paham sampai sini? Jadi